Qala Hatim al-Asam, la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Ini akhlak, ini etika. Jangan perhatikan, jangan condong kepada siapa yang menyampaikan, tapi perhatikanlah apa yang dia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Baitus Salam yang saya hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, beserta para imam, beserta muazzin yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para orang tua kami, jemaah, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini, kembali kita dapat hadir melaksanakan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian sebelum kita melaksanakan salat fardu isya, kita melaksanakan kegiatan pengajian seperti biasa antara maghrib dan isya. Kalau diperhatikan tadi jemaah salat maghribnya cukup ramai, tapi ternyata setelah pengajian nampaknya ramai juga, tapi tidak seramai tadi. Karena kalau laki-laki tadi Pak, kayaknya hampir ke sop ibu-ibu tuh enggak, hampir ke batas tuh tadi itu kan, agak ramai. Iya, ramai juga tapi agak kan. Mungkin ada 5-6 saf ditambah dengan anak-anak yang suara aminnya tuh kencang banget, kencang sekali. Kalau amin pertamanya, amin kedua udah lemah kan. Di rokaat kedua aminnya udah nggak sekencang di rokaat pertama. Heran juga kita tuh kan, tak ada yang mencubit bawa tuh tadi situ, nggak tahu kita kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan curahan rahmat yang selalu diberikan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas. Bisa mengikuti pengajian pada malam ini juga menjadi satu nikmat yang besar yang mesti dan harus kita syukuri adanya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga kita istiqomah dengan segala sunnah yang dibawa oleh Rasul, komitmen dengan ajarannya, insya Allah di yaumul qiyamah nanti juga kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau yang mulia dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Al-Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dan juga dipaparkan oleh Imam Habib Baharun. Bapak-bapak, ini sudah berjalan 2 kali pertemuan ya Pak. Awak pun lupa. Ini yang ketiga kayaknya nih Pak. Ketiga ya? Iya ketiga. Ketiga aja lah Pak. Iya iya. Maka kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu, dan juga kita sudah bahas al-ibadah bi ghairil ilmi, bagaimana kemudian ibadah seseorang tanpa ilmu. Dan memang ibadah-ibadah, amal-amal taat yang kita lakukan mestilah harus ada ilmunya. Tidak sembarangan melakukan amal. Kalau kita tidak tahu, ndak usah sok tahu. Tak ada salahnya kita bertanya kepada orang yang mengerti. Dan tidaklah akan menurunkan derajat seseorang di saat ia bertanya terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Dan mengatakan tidak tahu terhadap persoalan yang dilemparkan, ditanyakan kepada kita juga tidaklah membuat kita jadi rendah. Ya kan? Nabi ketika datang malaikat Jibril mempertanyakan kepadanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kan ditanya sama malaikat Jibril, wa tas'al a'lamu minas sa'il. Orang yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanya gitu dia. Minal mas'ul maksudnya. Orang yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Maka heran sahabat kan ketika dijelaskan juga sama Nabi kan, jelaskan dua, ini Islam, ini iman, ini ihsan, ini tanda-tanda hari kiamat. Tapi para sahabat heran karena di ujung kalimat setelah Nabi menjelaskan Islam, sodakta, engkau benar engkau, betul engkau katanya. Kenapa dia bertanya lalu kemudian di ujung dibilangnya betul itu? Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Dan memang yang bertanya itu mengerti dengan orang yang ditanya, tapi bukan menguji-nguji ya Bapak Ibu. Ada juga jemaah tuh mentes. Kita tes dulu ilmu ustaz nih kata dia kan. Di tes-tesnya pula ustaz tuh tahu enggak dia kan. Ada yang seperti itu. Jadi yang perlu ditanyakan itu adalah sesuatu yang memang kita tidak tahu dan tidak mengerti. Kalau untuk menguji-nguji seseorang mungkin kalau sidang skripsi lah, ujilah kawan-kawan. Sidang tesis dia kan, sidang disertasi dia dites lah dia di situ bagaimana kemampuan ilmunya. Atau misalnya kalau untuk meluruskan bisa juga dijumpai kawan tuh, diluruskan dia nanti. Tapi tidak di depan orang ramai, malu ustaz tuh kalau dia tak tahu kan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang al-adabu fi majlisil ilmi. Adab ataupun etika akhlak di majelis ilmu. Di sini saya baca tadi, setinggi apapun ilmumu, kalau engkau tidak berakhlak dan beradab, itu tidaklah berarti. Karena iblis itu juga ilmunya tinggi, tapi karena akhlak dan adabnya kepada Tuhan tidak baik, begitu juga dengan makhluk yang lain, maka kemudian ia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka memang akhlak inilah yang menjadi tujuan. Ilmu manusia itu mesti membuat dia lebih rendah hati, membawa dia lebih mengerti tentang eksistensi dirinya. Bukan justru di saat kita paham, di saat kita mengerti, membuat kita berbangga dan meninggi diri. Bukan itu tujuannya, Pak. Semata-mata tidak itu. Karena kalau tentang ilmu kita bicara, ilmu itu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu itu masih ada orang yang berilmu lagi. Di atas langit masih ada langit. Maka harapannya kita meminta kepada Allah
Jadilah ilmu yang dimiliki setiap kita itu adalah ilmunya padi, ya kan? Semakin ia berisi, semakin menunduk. Semakin rendah hati dia, semakin tahu dia bahwa tujuan dia diciptakan oleh Allah, eksistensi dia sebagai hamba Allah itu apa. Maka diantaranya adalah adab. Adab itu sangat penting. Bahkan orang Arab bilang al-adabu fauqal ilm. Adab itu, akhlak itu di atas ilmu pengetahuan. Maka hari-hari ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang disuguhkan berbagai akhlak dan jenis perangai manusia yang kadang-kadang tidak karu-karuan. Cara berucap, cara bertutur, cara berpakaian, bersopan santun itu tidak seperti dahulunya. Padahal kita ini memegang teguh adat istiadat ketimuran, katanya Pak ya. Ada istilah itu kan Pak. Ada adat ketimuran, basa-basi di kita itu tinggi gitu. Tapi hari-hari ini mungkin kita kehilangan itu. Karena apa? Mungkin tantangan zaman yang selalu disuguhkan kepada kita. Karena memang dari tontonan itulah yang menimbulkan perilaku manusia itu juga. Dan juga dari fashion ya, pakaian yang diberikan kepada generasi kita itu kemudian membuat mereka juga mencontoh bukan lagi yang semestinya dicontohkan. Kalau Zainuddin MZ bilang, tontonan sudah menjadi tuntunan, yang tuntunan sudah menjadi tontonan. Jadi balik-balik dia. Maka kita belajar nih, lagi-lagi kita belajar al-adab di majelis ilmu. Bagaimana sebenarnya adab dan etika dalam bermajelis ilmu. Qala Hatim al-Asam, la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Ini akhlak, ini etika. Jangan perhatikan, jangan condong kepada siapa yang menyampaikan, tapi perhatikanlah apa yang dia sampaikan. Kalau kita orang yang berakhlak. Makanya tidak boleh memang dalam majelis itu kan, kalau ada orang yang lagi ngomong memotong pembicaraan kawan itu tak bagus kan Pak? Siapapun dia, mau kita suka dengan dia, mau kita tidak suka dengan dia, memang begitulah akhlaknya dalam Islam. Begitulah ajarannya dalam agama kita ini. La tanzur ila man qala wa wanzur ila ma qala. Jangan engkau perhatikan siapa orang yang menyampaikan, tapi perhatikanlah apa yang dia sampaikan. Kalau yang baik yang dia sampaikan ambil, tidak baik yang ia sampaikan jangan dibawa pulang. Kan santai saja Pak, sederhana saja sebenarnya kan. Bagaimana kita menyikapi itu? Kadang-kadang memang kalau ada orang yang kita anggap lebih rendah keilmuannya dibandingkan kita, itu kita bersikap tidak elok sama dia. Makanya sangat tidak bagus ketika misalnya kita bermajelis kan lagi juga dilakukan ngobrol di situ kan. Nah itu kurang etis gitu Pak. Makanya fokus kita, dan memang harus sabar lah kan, harus sabar. Karena memang yang diajari itu juga bukan sekolah yang misalnya kayak anak TK kan Pak. Kalau anak-anak TK memang harus banyak sabarnya gurunya itu kan. Makanya pahala mengajar yang paling tinggi itu mungkin guru TK lah kan. Guru TK. Karena kalau ngajar bapak-bapak, ibu-ibu kayak gini majelis ilmu di masjid kan udah ngerti apa yang disampaikan. Dan tidak ada lagi yang berlari-lari. Bapak tuh aneh juga kelihatan. Ibu tuh kocar-kacir, dia di belakang tuh kan aneh juga kan. Nah itu dia. Jadi Imam Hatim al-Asam ini bilang, la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Perhatikan, jangan engkau perhatikan siapa yang menyampaikan, tapi perhatikanlah apa yang dia sampaikan. Maka ilmu itu bahkan dikatakan oleh para alim bahwa khuzil ilma walau min famin bahaim. Ambillah ilmu itu sekalipun ia datang dari mulut hewan. Bahkan gitu Pak.
Itulah akhlaknya itu kan. Maka kalau ada orang menyampaikan ilmu, mau dia tua, mau dia muda, mau dia orang muslim, mau dia orang kafir sekalipun, sebenarnya tetap harus kita ambil ilmunya. Dan itu akhlaknya dan itu etikanya. Kita lanjut. Karena Imam Ali ibnu Zainal Abidin radhiyallahu anhu adalah Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Yatakhatta al-khalqa hatta ya'tiya Zaid ibnu Aslam yujalisuhu wa yaqulu yambagi lil ilmi ayyuttaba'a haitsu kana innama yajlisur rajulu ila may yanfa'uhu fi dini. Adalah Imam Ali Zainal Abidin, ini anaknya masih Imam Ali juga Bapak Ibu, Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Imam Ali itu punya anak namanya Zainal Abidin. Atau kalau tidak salah ini cucunya Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan ini masih anaknya, karena Imam Ali itu yang populer anaknya kan Hasan Hussein aja Pak. Tapi sebenarnya Imam Ali itu setelah meninggalnya Fatimah nikah lagi tuh, karena duluan Fatimah meninggal dunia dan ada lagi anak-anaknya. Yatakhatta al-khalqa hatta ya'ti Zaid ibn Aslam yujalis wa yaqul, dia melakukan kesalahan dalam akhlak ketika dia mendatangi Zaid bin Aslam, yujalisu, yang duduk dia di situ, yang sedang duduk di situ. Wa yaqulu, dan dia berkata, yang bagi lil ilmi ayyuttaba'a haitsu kana, seharusnya dan semestinya bagi ilmu itu bahwa dia mengikuti sebagaimana mestinya. Bagi para pelajar itu, maksudnya bagi orang yang menuntut ilmu itu, yang mengikuti bagaimana ketentuan di situ, bagaimana aturan yang ada, bagaimana tata tertibnya gitu. Kalau kita ini memang kan non formal ya bahasanya, bukan formal ya, non formal. Iya. Kalau mau izin ya keluar saja, nggak mesti izin dulu Ustadz gitu, dia datang kayak orang di sekolah kan gitu dia Pak. Kalau kita kan non formal, paling mungkin kalau ada Ustadz kami dulu ngajarkan tunjuk tangan sikit lah ya kan, basa-basi lah ibaratnya kan, basa-basi gitu, bahwa dia mengikuti ketentuan yang ada di situ. Innama yajlisur rajulu ila may yanfa'uhu fi dinihi, karena sesungguhnya seseorang laki-laki, seorang yang duduk ila may yanfa'uhu fi dinihi, orang yang duduk di satu majelis itu memang sesuatu yang bermanfaat dalam agamanya. Kita duduknya di majelis ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam agama kita. Karena memang kita duduk di sini, kalau hadis yang populer itu kan orang yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka kemudian Allah akan ringankan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berada di majelis ilmu, maka duduknya kita di sini adalah yang bermanfaat dalam agama. Memang manfaat kok. Daripada kita nonton TV kan Pak, daripada kita nonton HP. Kalau main HP itu lama tahannya kita tuh. Kalau di majelis ilmu kayak gini 40 menit, 30 menitnya Ustaz tuh menyampaikan. Kasak kusuk kadang-kadang jemaah tuh kan Pak. Memang kayak gitulah tantangannya tuh. Kayak gitulah rintangannya tuh menuntut ilmu. Kayak tadi saya bilang tuh, di awal kita sholat maghrib ramai, tapi ketika ada majelis ilmu maka kabur semua. Ada kepentingan yang lain, tapi husnuzon aja lah. Tidak boleh pula kita bersuuzon kan. Nah memang kayak gitu kondisinya di mana-mana kayak gitu tuh. Ada yang semangat memang satu-satu lah tuh kan, satu-satu masjid itu. Kita lanjut. Kanal Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, adalah Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, idza kharaja lid-darsi liyaqra ala syaikhihi yatasaddaqu anhu fit tariqi bima tayassar. Nah ini amalannya bagus juga nih Pak. Adalah Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, apabila ia keluar untuk belajar menuntut ilmu, liyaqra ala syaikhi, untuk membacakan kitab kepada gurunya. Jadi orang dulu itu memang belajar bawa kitab. Baru kemudian dibacanya di hadapan guru atau dia mendengarkan bacaan gurunya.
Apa yang dia lakukan? Ya tasaddaqu anhu fit tariqi bima tayassar. Dia akan bersedekah di jalan bima tayassar, yang ringan saja. Yang ringan-ringan dia. Kalau mau pergi belajar, dia bersedekah dulu. Di jalan nanti itu ada orang peminta-minta, misalnya ada orang yang butuh sesuatu, bersedekah dia dulu. Kalau kita di masjid mungkin kalau mau belajar tuh masukkan ke kotak infak entah berapa lah, ya tayassar, yang ringan saja, yang mudah-mudah saja. Tidak usah yang berat-berat, tidak usah yang berwarna merah bapak masukkan situ. Ini mau belajar awak nih, kata dia kan. Untuk apa? Untuk memudahkan. Kita lanjut di sini. Wa yaqulu Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wa la yuballighuni dzalika anhu ahadun. Doa dia, Pak. Apa yang dia doakan? Ya Allah, Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutuplah dariku aib guruku. Itu doanya, Pak. Dia meminta kepada Allah agar ditutup darinya aib gurunya, karena setiap orang kan punya aib, Pak. Punya aib. Dia minta kepada Tuhan ini, ya Allah, jangan engkau perlihatkan kepadaku aib guruku, jauhkan dariku itu. Hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin, sehingga tidak terjadi di pandanganku sesuatu yang membuat dia rendah, berkekurangan. Artinya apa? Bahwa di hadapan dia, bahwa gurunya itu seseorang yang sempurna, Pak. Tidak memiliki kekurangan. Akhirnya tidak muncul dari dirinya sesuatu yang merendahkan gurunya tadi kan. Dia berdoa tuh, ya Allah, tutuplah dariku aib daripada guruku itu. Cuman majelis kita dengan majelis Imam Nawawi itu kan beda, Pak. Kalau Imam Nawawi dulu dia pergi belajar ke tempat gurunya, ya kan? Makanya ada Imam Hanafi menyebutkan al-ilmu itu dijemput, bukan dihantarkan gitu dia kan. Bukan diantar dia. Ilmu itu memang semestinya dijemput. Maka kebiasaan orang-orang dahulu itu belajar talaki, dia menjumpai guru, bertemu kayak gitu kan, dibacakan kitab, baru nanti dikasih ijazah. Kita nggak bisa kayak gitu, Ustadz. Banyak kegiatan kita, Ustadz tuh diundang kemari, datang dia, nggak datang dia cuman lagi kata dia kan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu doa yang diucapkan oleh Imam Nawawi. Ya Allah, tutuplah dariku aib guruku sehingga tidak ada dalam pandangan mataku sesuatu yang kekurangan, yang kurang. Wala yuballighuni dzalika anhu ahadun, dan tidak menyampaikan kepadaku seseorang tentang aib guruku itu. Itu doanya, Pak. Karena mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kan dengan guru-guru kita yang ada di sini jauh-jauh tempatnya kan, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sini tak tahu aib guru itu seperti apa, ustaz-ustaz itu kayak mana kan. Dan juga jangan sampai engkau menyampaikan kepadaku seseorang yang menyampaikan aibnya kepadaku, ya Allah. Nggak usahlah kita mesti tahu aib guru kita tuh dari orang lain itu. Jemaah mungkin tak ada yang tahu kan, Pak. Jemaah kita sini tak ada yang tahu. Tapi ternyata ada orang yang tahu tentang aibnya tuh, tentang aib guru tuh di situ. Orang lain dia entah singgah dia di sini kan misalnya. Itu pun jauhkan dariku seseorang yang menyampaikan aib guru tuh kepadaku. Ya gitu katanya, Pak. Saking tidak inginnya dia mendapatkan kekurangan dan aib daripada gurunya itu. Dia tidak ingin melihat ada kekurangan pada gurunya, dan dia tidak juga ingin mencari-cari kekurangan gurunya dari orang lain. Tidak mau dia. Maka akhlak kita hari-hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun ada orang yang menyampaikan aib ustadz, aib guru-guru kita kepada kita, saya paham betul ustadz itu siapa tuh katanya sama kita, misalnya kan, menghindarlah dari situ. Itu akhlaknya, Pak. Menghindarlah dari situ. Karena manfaat kita mengetahui aib seseorang itu juga tak ada, Pak. Apalagi guru kan, Pak.
Tapi kita kan orang Indonesia ini kekepoannya tinggi. Betul enggak, Bu? Hei Ustadz tuh, kata ibu tuh, misalnya di sana ada yang singgah kan, kenapa rupanya Ustadz tuh, Bu? Kata ibu tuh. Itu kemarin yang dia bercerita lah dia tuh. Oh itu. Kalau ada orang yang menyentil kayak gitu kan, ada orang yang berkata demikian, Pak. Jadi tingkat kekepoan kita terhadap kekurangan orang lain itu tinggi, Pak, tinggi kali itu. Padahal seharusnya adab bermajlis, adab berguru itu nggak begitu. Kalau ada kekurangan seseorang, apalagi guru misalnya dia, kita dengar, nggak usah kita mengikuti pembicaraan itu lagi, nggak usah dilanjutkan lagi pembicaraan itu. Kita cari topik lain saja lah. Nah, itu eloknya tuh, Pak. Itu seharusnya yang semestinya kita lakukan. Bukan justru mencari-cari aibnya. Kalau misalnya kita tahu tidak sesuai dengan syariat, misalnya aib itu melanggar aturan, ya udah, nggak usah diikuti kan perilaku yang seperti itu. Itu akhlaknya tuh, Pak. Bukan justru ingin sekali mencari kebenaran bagaimana aib dan kekurangan tadi kan. Nah itu dia. Bukan justru mencari, mau menggali lebih dalam gitu kan. Karena ada tuh, kalau di media itu memang kayak gitulah, dikuliti kan, Pak. Dikuliti macam penyidik lagi, wartawan-wartawan tuh sekarang kan. Jurnalis-jurnalis tuh di TV itu. Dikulitinya bagaimana, mulai dari kecil bagaimana kebiasaan baiknya, bagaimana kebiasaan buruknya kan, Pak. Dan memang itu ancaman juga bagi kita hari-hari ini kan. Media itu, YouTube itu, ada hal-hal yang sifatnya negatif juga di situ kan, yang disuguhkan kepada kita hari-hari ini. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang udah tua-tua kayak gini memang nggak ada kan. Tapi anak-anak, Pak, mau dia tahan berjam-jam itu dengan HP itu, Pak. Berjam-jam. Apa yang ditonton di situ? Kalau baca buku 2-3 halaman saja udah kapok dia bacanya kan. Nggak tahan dia lagi. Tapi kalau nonton YouTube itu berjam-jam tahan. Dan yang seperti itu, dan ini tadi kata Imam Nawawi itu, ketika dia mau berangkat menuntut ilmu itu, dia akan bersedekah. Lalu kemudian dia akan berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dari pandanganku, dan jangan pernah engkau perlihatkan kepadaku sesuatu yang buruk tentang dia, dan jangan pula ada orang yang menyampaikan kepadaku tentang kekurangannya. Itu dia. Itu akhlaknya dan etikanya, Bapak Ibu. Kalau pun kita misalnya tahu tapi sepintas lalu, mungkin bolehlah kan, tapi tidak usah terlalu mendalam lah, karena tak bagus juga untuk kita caci akhirnya dia nanti. Karena Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu yu'jibuhu ayyabtada al-qari'u bima fihi bushra lis-sami'in. Adalah Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, yu'jibuhu, membuatnya kaget, takjub, membuatnya takjub, ayyabda al-qari, bahwa seorang qari memulai bacaannya bima fihi bushra lis-sami'in, sesuatu yang menggembirakan bagi para pendengar. Memang tak boleh langsung dibuat sesuatu yang menyulitkan gitu kan, Pak. Harus menggembirakan bagi seseorang yang membaca sesuatu, bukan justru mengagetkan yang buruk-buruk, langsung ancaman dia dibuat kan. Tak boleh itu. Ini hati-hati bapak-bapak, ibu, langsung itu pembicaraannya. Mau ngajar nih kan, mau mengajar tuh harus dia sesuatu yang menggembirakan. Belajar ilmu itu, duduk di majelis ilmu itu banyak imbalan pahala. Itu kan gembira tuh kan, Pak, menggembirakan. Bukan sesuatu yang ancaman dia. Ini kita duduk di sini ya bapak ibu-ibu, belum tentu kita ini dapat pahala. Itu kan nakut-nakuti namanya tuh kan, Pak. Baru aja ngomong, baru aja baca kitab tuh dia, baru aja baca permulaan muqaddimah tuh dia, udah nakut-nakuti orang nih kan.
Memang yang begini seharusnya orang yang memulai bacaan itu memang sesuatu yang menggembirakan, membuat orang senang. Dan belajar itu juga tak boleh dibawa terlalu serius, dan susah memikirkan ilmu itu nanti kan Pak. Udah masih banyak yang mau dipikirkan di situ lagi kan itu. Ya yang ringan-ringan sajalah, biasa-biasa saja. Apalagi agama itu kan dina yusrun, agama itu mudah kan. Wa qad jaa ilaihi ahadut talabati yuridul qira'ata alaihi fi sahih Bukhari. Sungguh datang kepadanya seorang pelajar yang hendak membaca ilmunya alaihi fi sahih Bukhari, kepadanya sahih Bukhari. Ada yang mau baca sahih Bukhari kepadanya Bapak Ibu. Fasyara ayaqra'u mubtadi'an bi kitabil janaiz, maka kemudian ia menyuruhnya membaca di awal itu dengan kitab janaiz. Fataghayyara wajhuhu, maka berubahlah wajahnya. Ia langsung bicara tentang kematian pula. Iya kan, tentang bab jenazah pula dibahas. Berubahlah muka kawan tuh kan. Mestinya yang pertama dibahas itu ya tentang toharo, iya kan, kebersihan. Lalu kemudian nanti kitab sholat, fadilahnya bagaimana kan, hal-hal yang disunnahkan. Lalu kemudian bagaimana kitab tentang puasa. Pokoknya yang gembira-gembira, bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, jadi bukan sesuatu yang kita pun kalau jumpa dengan orang kan kayak gitu kan Pak. Ya gitu dia, kabar baik, sehat, alhamdulillah. Kalaupun kita tahu dia misalnya tersangkut korupsi, misal nih kawan, Anda usah langsung kemarin ada di televisi ku tengok, kayak gitu langsung dia. Ada di media nampak aku kata di media online. Jangan langsung duduk dulu, santai dulu, ngopi dulu malam. Baru nanti ceritakan, baru sampaikan itu betul enggak tuh. Di ujung tuh, di akhir-akhir nanti diklarifikasi dia kan Pak. Bukan di awal-awal jumpa enggak jadi ngopi jadinya itu akhirnya kan. Makanya kalau jumpa dengan orang itu memang sesuatu yang membahagiakan kita. Makanya itulah sebabnya senyum kepada saudara itu sendiri pun merupakan sedekah. Di awal kita sudah senyum, bukan membahas dan menceritakan sesuatu yang rumit, yang payah-payah. Fataghayyar, maka berubahlah wajahnya gara-gara dia bercerita tentang membuat atabahu itaban syadida. Lalu kemudian ia merasa letih dengan keletihan yang sangat letih dia dibuatnya Pak. Karena yang dibaca ini yang berat, tentang kitab jenazah, tentang kitab kematian pula kan. Berat tuh kan Pak. Bagi kita orang awam ini berat. Orang mereka sekelas Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas saja berat dia kan, sampai berubah wajahnya. Apalagi kayak kita ini kan. Kecuali memang kita mau praktek jenazah. Itu kan memang sudah dibuat tuh apanya tuh, judulnya tuh kan. Kita nanti akan ada pengajian praktek jenazah. Kayak gitu memang sudah dipersiapkan. Kalau misalnya ini kitab Sahih Bukhari yang mau dibaca, itu kan banyak babnya Pak. Tapi yang dibaca di awal itu memang tentang itu dia kan. Berubahlah muka kawan tuh dibuatnya kan. Amma fi hadzal kitab babun siwa babil janaiz. Kalau di kitab ini memang bab yang di awal itu bukan bab jenazah. Selain dari kitab jenazah, di awal kan ini dijelaskan sama kitab yang pengarang kitab ini Pak. Kalau di bab ini kan kitab di awal itu kitab tentang ilmu, tentang menuntut ilmu, bagaimana ibadah tanpa ilmu. Itu dia di awal-awal itu. Kalau ini di kitab kita ini yang kita baca ini babu siwa babil janaiz, selain dari bab jenazah, artinya bukan itu. Wa husnul ibtida wal iftitah dalilun ala fatonati talibi wa najabihi. Dan kebaikan di awal itu dan di permulaan itu adalah merupakan dalil, bukti atas kecerdasan seorang pelajar, cerdasnya seorang yang menuntut ilmu.
Nah, jadi di awal-awal itu dibaca tentang yang ringan-ringan, yang menggembirakan, itu menandakan bahwa seorang yang belajar itu, dia cerdas, fatonah, fatonah dia, mampu dia menyesuaikan keadaan itu. Jadi yang menggembirakan yang di awal yang dibaca. Lalu kemudian kun rahimakallah hasanal isqa' wal istima' 'alal khutbati wal wa'zi watta'iz bima tasma'uhu wastas'ir fi nafsika annaka maqsudun wa mukhatabun bizalik. Jadilah engkau, semoga Allah meridhoimu, merahmatimu, hasanal isqa'i wal istima', orang yang baik dalam mendengarkan, pendengar yang baik. Kenapa kita diberikan dua telinga? Karena memang seharusnya manusia itu banyak mendengar. Mulut dikasih satu agar berbicara itu tak terlalu banyak, kecuali ustaz yang sedang berceramah. Tidak ngomong ustaz itu selesai pengajian itu kan Pak. Jadi memang kita dituntut itu Bapak Ibu, mendengar, melihat, memperhatikan, itu memang kita dituntutkan. Makanya ayat-ayat Al-Quran pun kan banyak bercerita wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Bagaimana kita melihat tanda-tanda itu? Dengan apa? Dengan mata dan juga dengan telinga kan, mendengar. Dan indera yang diberikan Tuhan kepada manusia itu yang pertama adalah telinga, Pak. Pendengaran kita ini kan, innas sam'a wal basara wal fuad. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Karena memang pendengaran itulah yang pertama berfungsi saat manusia lahir ke atas dunia ini. Kalau pendengarannya itu langsung berfungsi tak Pak? Langsung kan? Langsung dia mendengar tuh. Makanya eloknya kalau ada orang lahir itu yang diperdengarkan pertama adalah kalimat-kalimat thayyibah. Maka dianjurkan kita mengazankannya, mengazankan telinga kanan, mengiqomahkan telinga kiri. Artinya apa? Bahwa manusia sejak lahir bahwa telinga sudah pandai mendengar. Baru nanti indera kemudian yang berfungsi itu apa Pak? Pandangan mata. Dan 1-2 hari anak-anak itu lahir belum tahu dia itu, belum nampak dia itu Pak. Bahkan kalau dulu kata orang-orang tua kita sampai kadang berminggu-minggu belum, masih ketup aja tuh mata anak-anak tuh kan. Kalau sekarang pas lahir memang langsung melihat dia Pak. Terbuka aja matanya kan. Makanya heran orang-orang tua tuh, kok nenek-nenek kayak gitu kan Pak. Dia mungkin memperhatikan itu dulu kan. Pas lahir tuh katanya matanya tertutup aja gini. Tapi kalau sekarang anak-anak tuh lahir memang langsung terbuka matanya Pak. Cuman itu pun belum pandai melihat dia, belum nampak dia tuh diginikan tuh, belum nampak dia tuh Pak. Mungkin berapa hari atau berapa minggu nanti barulah berfungsi indera penglihatannya. Memang itu ilal khutbati wal wa'zi, semestinya bagi seorang yang baik itu menggunakan pendengarannya dengan baik dan juga terhadap khutbah ataupun pidato ceramah yang disampaikan ataupun pengajaran. Itulah adab tadi itu. Lagi-lagi dia mengupas tentang itu kan Pak, karena adab di majelis ilmu kan. Pendengaran kita itu terhadap pengajaran, terhadap ilmu yang disampaikan siapapun gurunya Pak. Mau dia kajian fikih di masjid kita, mau dia kajian tauhid di masjid kita kan, maka pergunakanlah pendengaran itu semaksimal mungkin. Karena lewat indera pendengaran inilah kita mencerna, baru kita berpikir kan. Karena kalau kita ngobrol menggunakan indera mulut kita Bapak Ibu, saat guru menjelaskan ilmu itu, biasanya ilmu itu tak dapat kita peroleh. Apa yang disampaikan Ustaz itu tadi, entahlah apa tadi itu kata dia kan. Karena memang bapak tuh, ibu tuh sibuk bercerita pula di belakang misalnya kan. Tapi kalau dia fokus mendengarkan, setidak-tidaknya ada ilmu yang dia bawa pulang. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Wastasta'ir fi nafsika annaka maqsudun wa mukhatabun bizalik, dan pastikan dirimu bahwa engkau itu memang sedang bermaksud untuk mendengarkan kajian di situ. Nah, itu tadi kan niat di awal tuh kan, Pak. Kalau memang dipastikan niat kita di situ untuk belajar, tujuan kita itu untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mudah kita lakukan. Tapi kalau niatnya sudah salah dari awal saja, maka itulah kemudian terjadilah hal-hal yang tidak elok sebenarnya di majelis ilmu itu. Keributan macam anak TK lagi, jadi kayak anak SD lagi jadinya pengajian tuh di masjid itu kan. Nah, jadi kalau kalau misalnya sudah tidak suka lagi dengan pengajian itu, bagus lagi keluar izin, ya ada selesai gitu kan, Pak. Daripada ada beban kan, Pak. Daripada ada beban bagi diri kita. Dan memang kami ustaz-ustaz ini kadang-kadang juga ada yang menyindir, dan itu kan biasa namanya ceramah, ngajak orang kan, Pak. Dan bapak-bapak jangan suka baperan, bawa perasaan, kayaknya aku yang disindir ustaz. Padahal sebenarnya enggak ada itu tujuan ustaz itu menyindir seseorang kan, namanya ngaji kan, namanya wirid ceramah kan, tentu mengajak orang kepada kebaikan, mempertebal iman. Tujuan kita mengaji adalah untuk mempertebal iman dengan ilmu pengetahuan. Oh Bapak Ibu-ibu, ini yang dapat saya sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Terima kasih atas segala pendengaran perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.